halo, balik lagi sama aku Yeni. Halo teman-teman pejuang hamil dan teman-teman yang sedang hamil, apa kabarnya? Di bulan Ramadan kemarin aku nggak bikin vlog, tapi setelah lebaran ini aku akan bikin vlog lagi. Maaf kalau misalnya aku terlalu menor atau terlalu gimana ya dandan aku hari ini, karena aku barusan dari kondangan. Teman-teman pasti udah tahu apa yang aku bahas hari ini dengan membaca thumbnail. Ya teman-teman, bener banget, aku hari ini mau sharing nih tentang AIN. Pada awalnya nih teman-teman, aku tuh nggak kepikiran bakalan bahas ini. Tapi setelah ada bertemu dengan salah satu teman ya teman-teman, jadi teman dari suami aku. Lalu aku juga mendapatkan DM, aku lupa entah itu DM atau komentar YouTube, aku udah cari berkali-kali dan nggak ketemu. Jadi sedikit cerita nih ya teman-teman. Pada suatu hari, aku lupa harinya, dimana aku kebetulan lagi baca DM. Apabila ada DM-DM yang urgent, aku biasanya bales tuh teman-teman. Nah tapi teman-teman, selama ini karena DM aku itu udah banyak banget teman-teman yang sharing lewat DM, aku tuh udah nggak bisa lagi untuk ngejawabnya. Dan itu dari teman-teman pejuang hamil di seluruh Indonesia. Kalau misalnya aku cuman balas 1 atau 2, kan namanya pilih-pilih ya teman-teman. Jadi aku sekarang udah nggak buka DM lagi, udah nggak balas DM lagi biar semuanya adil. Teman-teman yang mau sharing atau mau nanya, silahkan komen aja di komentar YouTube dan Instagram ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang selama ini mau sharing lewat komentar YouTube dan Instagram. Nah, jadi awalnya gini nih teman-teman. Jadi pada suatu hari teman-teman, malam-malam suami aku tuh cerita ke aku. Jadi di siang hari saat dia istirahat kerja, dia itu nggak sengaja ketemu sama temen pada saat dia dulu kuliah gitu. Jadi kayak teman pada masa kuliah dia dulu, tiba-tiba ketemu. Tapi dia juga temenan kok di Instagram. Suami aku ini tanya ke temen dia kan, sekarang udah usia berapa bulan kandungannya, atau misalnya apakah udah lahiran, karena suami aku pernah lihat postingan di Instagram dia, di story gitu atau gambar gitu, gambar tespek garis 2 gitu teman-teman. Lalu yang bikin suami aku nggak enak, ternyata dia jawabnya kayak gini. Jadi pada saat itu katanya dia baru aja menikah. Nah setelah dia menikah itu, selang beberapa minggu itu langsung teman-teman langsung hamil gitu, langsung dikasih garis 2 nih waktu. Nah terus teman-teman dia cerita katanya setelah dia posting itu nggak lama itu teman-teman, selang beberapa hari gitu terjadi kejadian yang nggak disangka-sangka ke istrinya gitu. Katanya beberapa jam setelah itu kayak sakit-sakit perut, terus kram gitu teman-teman. Terus nggak lama selang beberapa hari itu keluar darah dan istrinya keguguran. Terus teman-teman, karena kejadian tersebut, istrinya itu yakin banget dan meyakini bahwa dia keguguran ini karena AIN. Karena dari awal teman-teman itu kondisinya baik-baik aja, terus semuanya sehat-sehat aja, nggak ada hal-hal yang kayak mencurigakan, kayak misalnya ada flag-flag awal apa segala macam, nggak ada gitu teman-teman. Tapi teman-teman setelah dia posting, ternyata banyak hal yang terjadi di badan dia, tiba-tiba kayak badannya sakit tadi ya teman-teman, terus kayak perutnya sakit, kram dan sebagainya. Terus beberapa hari kemudian dia keluar darah dan keguguran. Si suaminya ini cerita kalau sampai saat ini, sampai sekarang, setelah pasca keguguran tadi, istrinya udah menghapus sosial medianya, yaitu Instagramnya dia, karena dia yakin betul kejadian yang terjadi sama diri dia ini adalah karena AIN. Terus teman-teman, cerita yang kedua, aku tadi awal cerita ya, itu aku lupa apakah itu DM atau komentar, aku tuh bener-bener lupa. Jadi saat itu aku tuh baca itu, tapi setelah itu aku tuh harus suapin anakku makan siang waktu itu. Nah jadi aku kebayang-bayang, kepikiran gitu.
Tapi setelah beberapa hari kemudian tuh aku lupa dan aku nggak tahu lagi. Aku udah cari DM-nya tuh nggak ketemu. Aku nggak tahu DM yang mana karena itu panjang banget DM. Tapi ceritanya itu aku masih ingat teman-teman, dan itu tuh kurang lebih seperti cerita dari teman suamiku itu tadi. Tapi perbedaannya adalah dia ini udah lama gitu, kayak sekitar 2 tahun pernikahan. Nah lalu dia ini tiba-tiba bisa hamil secara alami. Hamil nih teman-teman. Terus dia itu setelah tahu positif hamil langsung disebarin di sosial media nih teman-teman. Gimana sih 2 tahun nikah belum hamil-hamil terus tiba-tiba positif garis 2, kan pasti seneng banget, happy banget. Pasti kita tuh pengen banget berbagi kepada semua orang nih bahwa kita ini lagi hamil gitu teman-teman. Dan itu adalah hal yang wajar menurut aku. Namun teman-teman, karena ini adalah hal yang masih sangat riskan ya, dan Ain itu beneran ada teman-teman. Nanti aku bakal cerita apa sih Ain dan kenapa kita bisa kena Ain ya teman. Jadi teman-teman, katanya setelah pada saat itu dia posting, dia nggak menjelaskan secara detail setelah ngeposting itu bagaimana kejadiannya, apakah dia sakit atau segala macam. Pokoknya dia cerita kalau dia percaya bahwa setelah posting itu lalu kemudian dia itu keguguran teman-teman. Karena aku mau bikin video ini ya teman-teman, dan aku mau cari teman aku tadi yang kirim tentang sharing dia tentang keguguran karena Ain tadi. Aku mau bikin videonya, jadi aku cari dia nih, aku benar-benar cari dia dan aku taruh di story Instagram aku. Tapi sampai saat ini aku belum nerima DM di atas itu, udah aku bacain semua dan nggak ada DM dari dia. Cuman di saat aku posting IG story itu ada satu orang yang DM aku kayak gini teman-teman. Jadi ini bukan tentang dia, tapi tentang temen dia gitu. Aku bacain ya teman-teman. Di sini kayaknya dia pakai fake akun. Ini pada tanggal 26 April. Temen saya juga gitu mbak. Dia baru 2 minggu menikah dan positif hamil. Foto test packnya diumbar di medsos. Sampai parahnya, tiap orang yang dia kenal dia chat dan bilang bahwa dia lagi hamil. Saya sampai sakit hati karena udah 1 tahun pernikahan belum dikasih rezeki hamil maksudnya ya. Dia terus manas-manasin saya, sampai keluarganya juga ikut manas-manasin. Ternyata setelah 2 bulan di USG, ternyata dia hamil anggur dan harus dikuret. Nah sebelum kita lanjut lagi, lebih dalam lagi, aku mau searching dulu yang tentang Ain ini ya teman-teman. Tentang Ain ya, maksudnya tuh adalah kena mata gitu teman-teman. Kena mata, mata jahat atau Ain adalah sebuah keyakinan bahwa seseorang dapat membahayakan atau menyihir orang lain dengan cara hanya sekedar melihat korbannya. Menurut Islam ya teman-teman, untuk penyakit Ain adalah penyakit Ain bukanlah sesuatu yang asing. Meski tidak dikenal dalam dunia medis, namun umat Islam mempercayainya. Terutama karena beberapa hadis menyebutkan, penyakit Ain adalah penyakit yang mengacu pada bahaya yang menimpa seseorang karena kecemburuan orang lain terhadap mereka. Ain dari kata ana, ya linu, yang artinya terkena sesuatu hal dari mata. Asalnya dari kekaguman orang yang melihat sesuatu lalu diikuti oleh respon jiwa yang negatif. Lalu jiwa tersebut menggunakan media pandangan mata untuk menyalurkan racunnya kepada yang dipandang tersebut. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Nah, terus di sini teman-teman, penyebab penyakit Ain. Penyakit Ain adalah salah satu kejahatan yang dipicu oleh rasa iri manusia di bawah pengaruh setan. Penyakit Ain terjadi akibat adanya hasad atau perasaan iri dan dengki atas nikmat yang dimiliki orang lain. Kayak ngerasa nggak adil aja gitu ya teman-teman, kita kena Ain itu. Kenapa? Karena kita tuh cuman ingin mengabarkan kebahagiaan kita, pengen berbagi kebahagiaan kita sama orang lain kalau kita lagi seneng. Terus tadi ya teman kita yang garis 2 gitu. Tapi karena hati orang ini dipenuhi rasa iri, dengki, terus akhirnya ada hasad tadi ya. Walaupun ini teman-temannya nggak bisa dijelaskan secara ilmiah ataupun kedokteran, tapi ini teman-teman adalah benar-benar ada. Selain beberapa cerita yang sudah aku ceritain di awal tadi, aku juga mau sharing nih teman-teman tentang hal Ain ini yang terjadi sama anak aku. Jadi entah kenapa nih ya teman-teman, kalau aku lagi ngeposting misalnya kelucuan anak aku misalnya atau aku foto misalnya Abang Raska aja terus aku posting karena Abang Raska lagi gaya nih gitu, lagi pose.
itu tadi tuh yang abang Raska yang anteng, pinter, itu tiba-tiba kayak rewel, terus kayak nangis tiba-tiba gak jelas, terus dia kayak ngerasa badannya sakit gitu loh teman-teman. Jadi hal-hal yang tersebut itu aku tuh yakin dan percayai bahwa memang sedikit banyak ada teman-teman. Karena teman-teman di sini aku mau kasih tahu tentang tips menghindari penyakit ain, yaitu yang pertama teman-teman adalah hindari sifat iri dan dengki. Iri dan dengki menjadi sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ya teman-teman, doakan orang yang memperoleh keistimewaan. Jadi didoain, bukannya dinyinyirin atau diiriin ya teman-teman. Terus yang ketiga adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya pun kena nih misalnya teman-teman, kalian harus yakin dan percaya bahwa penyakit ini kan teman-teman adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga diberikan perlindungan, kalau misalnya kena semoga disembuhkan gitu. Karena kita kan meminta pertolongan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah teman-teman, dari cerita-cerita tersebut ya, kita ini kan sedang berjuang hamil ya teman-teman. Terus nanti pada saatnya kita akan mendapatkan kehamilan. Aku ngerti dan aku tahu bahwa kita pasti seneng banget dan pengen berbagi kepada seluruh orang bahwa kita akhirnya bisa hamil. Namun itu tadi teman-teman, karena yang melihat itu bukan hanya orang-orang yang baik, bukan hanya orang-orang yang menyayangi kita, yang mendoakan kita dengan tulus, tapi kan orang-orang ini berbeda-beda ya teman-teman. Beberapa orang yang hatinya dipenuhi dengan perasaan iri, dengki, marah, bahkan mungkin kayak ada sumpah serapah di dalam diri dia saat melihat garis 2. Karena banyaknya orang dengan penyakit hati di zaman sekarang, dimana kita sedih dia seneng, kita seneng dia sedih gitu. Nah kalau misalnya udah masalah hati ya teman-teman, kita kan nggak bisa untuk ngatur hati orang nih. Yang ada kita aja untuk saat ini lebih bijaksana lagi untuk posting-posting di saat nanti kita garis 2 atau misalnya saat kita berhasil hamil. Kalau di kepercayaan Jawa ya teman-teman, sama juga kami di kepercayaan kami di Kalimantan, kalau kita itu ketahuan hamil itu nanti dulu ngomongnya, bulan dulu baru kita ngomong sama orang atau kita kasih tahu orang lain. Karena kalau kata mama aku itu pamali gitu teman-teman. Mulai saat ini karena kita nggak bisa ngatur-ngatur hati orang tadi, kitalah yang bijaksana dalam memposting apapun yang terjadi di kehidupan kita di sosial media. Oke teman-teman, untuk vlog kali ini yang kita ngebahas keguguran karena ain ataupun hal-hal yang terjadi karena ain, sampai di sini dulu videonya. Nanti kalau misalnya ada pengalaman teman-teman lagi yang tentang ain ini, komen juga di bawah di kolom komentar biar kita sharing juga. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.